Saya mau bertanya bagaimana cara mengobati inner child? Mengobati inner child ini ya itu memang ada teknik khusus sebetulnya ya. Hanya secara umum ya untuk mengobati inner child kita ya. Kalau anak-anak masih masa kanak-kanak ya dia masih mudah itu. Misalnya nih anak kita ya kemarin kita habis marahin gitu ya atau kita teriakin dia kan, dan dia masih di usia kanak-kanak karena inner child itu rentang usianya adalah ada dua pendapat. Dari dalam rahim ibu sudah dikategorikan masa inner child itu sampai nanti dia lahir, kemudian sampai dia sesaat sebelum balik. Itu yang dikategorikan memori inner child. Ya, ada juga yang mengatakan memori inner child-nya itu ya barulah setelah lahir sampai nanti sesaat masa balik gitu. Kalau inner child-nya misalnya anak kita nih yang baru 5 tahun gitu ya, kemarin atau minggu lalu habis kita marahin, kita bentak misalnya gitu, ya. Nah, itu kan dia masih fresh otaknya, ya sudah langsung minta maaf Bunda kalau Bunda sadar. Ya, bicara baik-baik sama anak, ya, tanyakan anak ya, anak Bunda kemarin marahin kamu sedih ya, gitu. Bukan kamu sedih enggak, kamu sedih ya. Ya, Bunda minta maaf ya nak. Kalau dia masih di rentan masa inner child itu, mumpung masih fresh. Kalau kita mau ya membetulkan atau mengobati inner child-nya anak-anak yang memang masih di rentang masa kanak-kanak. Nah, tapi kalau kita mau memulihkan memori inner child seorang dewasa yang sudah lewat masa inner child-nya itu ada teknik-teknik khusus. Ya, nah, namun yang gampang adalah, ini yang gampang ya, saya sharing ya, karena teknik khusus itu perlu dipelajari training-trainingnya ya. Yang gampang setiap seorang ibu kah, atau ayah kah, atau misalnya anak remaja kah, atau anak yang sudah kuliah kah, dia ingat pada masa kecilnya, diri kita ya, bukan anaknya, diri kita ya, pada tiba-tiba nih, lagi masak, ingat memori waktu dulu ya, karena ini ya banyak sekali memori di kepala. Dimarahin ibu pada saat apa, misalnya pada saat lagi masak, misalnya kita ngomong, misalnya gitu ya. Karena memori itu ya dia terrecall ulang bisa dua. Satu, mendadak, tiba-tiba saja tanpa ada faktor pencetus. Kedua, ada faktor pencetus. Ya, misalnya saya kalau lagi cuci piring, ya itu langsung ingat memori saya waktu saya kecil, ibu saya selalu marahin saya karena kalau saya cuci piring ya perut saya nempel pada sink, itu dimarahin sama ibu saya tuh. Ya, zaman dulu kan mau ngasih tahu anak nggak seperti sekarang dengan ngomong yang ada caranya. Dulu kan langsung dimarahin itu. Jadi siap mau cuci piring saya ingat ya, saya ingat, dan biasanya kadang-kadang ya itu saya ya terjadi satu recall memori yang menyedihkan sebetulnya. Namun, kalau kita tidak segera membetulkan memori tentang masa saya ya, ini contoh ya, tidak membetulkan memori yang mengenai mencuci piring, ini nggak saya cepat-cepat betulkan, maka nanti saya nggak nyuci piring. Kenapa? Karena nanti setiap mau cuci piring, trauma lagi, ingat lagi. Jadi gimana dong Mbak Isa? Maka setiap saya mau cuci piring ya, sebelum-sebelumnya ya, kalau sekarang kan udah sangat diobatin di otak saya gitu. Setiap mau cuci piring dan ingat ibu saya duduk dulu. Duduk di situ. Ya, ke meja makan duduk dulu. Terus ingat-ingat masa itu. Ya, kita menghadirkan kembali. Ya Allah, kita minta sama Allah ya. Ya Allah, saya hadirkan kembali peristiwa yang lalu-lalu waktu saya kecil kalau saya lagi cuci piring dimarahin ibu saya. Itu langsung dikasih jelas oleh Allah. Ya, berarti kita sedang ya masuk di file memori itu karena kita minta. Otak ini kalau kita minta dia langsung menzoom ke sana kok. Dia langsung ya memfokuskan ke tumpukan-tumpukan file memori. Tadi Ayah Bunda lihat kan ada sambungan-sambungan itu kan bertumpuk dia. Ya, di situ. Nah, setelah saya ingat lagi, nah disitulah kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Kita bisa bilang ya Allah, saya maafkan diriku, saya maafkan ibuku.
Ya, kalau ya saat itu kita terlukanya oleh omongan ibu misalnya. Atau misalnya saya maafkan ayahku kalau terlukanya oleh ayah. Saya maafkan guruku karena ya inner child, ya wounded inner child, ya luka pada pengasuhan masa kecil itu bukan hanya ayah bunda saja yang melakukan. Bapak ibu guru juga melakukan. Ya, sengaja nggak disengaja. Itu buat seorang anak menangkap itu dan menjadi memori dan terbawa sampai besar. Itu sambungannya tetap ada itu. Yang nanti kita mau lakukan adalah sambungannya itu jangan sampai terlalu kuat tadi lemnya, zat kimianya itu mau kita hilangkan sedikit. Tapi nggak bisa sama sekali. Jadi bunda, ayah bunda tahu nggak? Kalau kita punya amplop yang ada lemnya, waktu kita rekatkan, itu kayak otak kita terekat. Dan kita ingin buka, ya kita bisa buka, tapi tetap masih ada lengket-lengketnya. Dan kalau dia ini masih lengket kan, tapi tidak sekuat yang di awal. Itu kerja otak. Ya, hanya dengan cara memaafkan itu. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Lihat waktu kita kecil. Kenapa sih harus maafkan diri? Ya kan kita waktu itu kecil nggak ngerti. Jadi saya maafin dong diri saya gitu. Gitu. Ya. Dan saya memaafkan juga diri saya karena waktu itu dimarahin ibu saya ngambek. Kan gitu. Karena namanya masih kecil, orang belum belajar. Ya, saya maafkan ibuku ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan pada saat ibu misalnya sudah nggak ada, langsung kita kirimkan Al-Fatihah. Karena ibu kita di alam barzah juga pada saat anaknya memaafkan, misalnya ya orang tua atau siapa saja orang yang sudah meninggal dan kita memaafkan, oh dia senang banget di sana di alam barzah itu. Itu. Namun kalau memorinya terlalu kuat, maka ini akan berkali-kali dulu. Berkali-kali itu. Nggak bisa cuma satu kali. Sudah berkali-kali aja memang tetap ingat. Tapi sudah tidak lagi trauma. Jadi ngeceknya gitu saya. Kalau saya tetap ingat tapi masih bisa cuci piring, bahkan ya ajaran ibu saya pakai bahwa perut nggak menempel pada sink, itu berarti udah sukses saya memaafkan inner child saya gitu. Sehingga ajaran ibu itu menjadi manfaat, maka amal jariahnya terus sampai ibu, karena ibu saya sudah meninggal. Ya, itu caranya, cara umum ya. Cara khusus ada nanti training-trainingnya ya. Insya Allah saya tahun depan baru awal tahun depan, ya mungkin Februari bikin training untuk inner child therapy ya. Tapi untuk cara umum tuh kayak gini. Mungkin sahabat-sahabat Bapak Ibu sudah lakukan ya. Hanya tolong duduk. Jangan cuma sambil lalu gitu. Tolong duduk. Ya, saya begitu ya. Hal-hal yang memang menghambat karena inner child memory. Ya, oke. Kemudian